Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa dan berharap setiap saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, kita sudah melihat tayangan video di mana terjadi baptisan massal. Orang menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Saudara tahukah saudara bahwa baptisan itu adalah sebagai tanda pertobatan. Kita memproklamirkan kepada dunia bahwa kita sekarang berpindah daripada gelap kepada terang, saudaraku. Kadang-kadang orang menafsirkan salah tentang baptisan. Memang baptisan tidak menyelamatkan, saudaraku. Yang terpenting adalah bagaimana kita percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi baptisan merupakan satu tanda ketaatan untuk kita memproklamirkan diri kita kepada dunia bahwa kita sekarang telah percaya kepada Yesus Kristus. Dan dalam Markus 16 ayat 16-17 dikatakan, saudara, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan seterusnya, saudaraku. Orang yang dibaptis itu adalah orang yang sadar. Orang yang menyadari bahwa dia telah berdosa. Karena ini adalah merupakan satu tanda pertobatan. Saudara, saya dikirimi pesan oleh seorang saudara seiman dari Malaysia, ya. Kemudian dia bertanya kepada saya, apakah saya perlu dibaptis? Karena sejak kecil, saudara, dia mengikuti keimanan agama lain, namun hati kecilnya tetap percaya kepada Yesus Kristus. Saya berkata bahwa perlu untuk dibaptis. Baptisan adalah sebagai tanda pertobatan. Kita memproklamirkan kepada dunia bahwa kita adalah pengikut Kristus. Ya. Kenapa harus diselam, saudaraku? Karena pada saat kita diselamkan, artinya kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Tuhan sebagai tanda. Dan pada saat kita keluar dari air, maka kita pun hidup dalam kehidupan yang baru. Saudara, saya rasa kalau misalnya ada air di sekitar kita, lalu kita bisa diselamkan, kenapa tidak? Jadi kita mengikuti cara seperti yang Tuhan Yesus lakukan, saudara. Dia dibaptis di sungai Yordan oleh seorang Yohanes. Baptisan sendiri artinya ditenggelamkan atau baptiso, bahasa aslinya. Nah, kalau kita bisa ditenggelamkan, kenapa kita harus melakukan hal yang lain, saudara? Kan kita bisa ditenggelamkan, apalagi banyak air di Indonesia. Ikuti aja, saudara, sebagai tanda ketaatan. Tetapi kalau memang sudah tidak memungkinkan kita hidup di padang gurun, tidak ada air, saudara, kita kesulitan air, ya Tuhan tahu isi hati kita. Tetapi ketika banyak air di sekitar kita, kenapa tidak? Ini yang kadang-kadang menjadi perdebatan antara umat Kristen sendiri. Dan menurut saya, hal yang paling penting dalam kehidupan ini adalah bagaimana keyakinan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Janganlah kita saling menyalahkan, saudara, saling menghujat, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, apalagi khususnya sesama Kristen, hanya dengan masalah-masalah ini. Menurut saya, ya kalau ada air kita dibaptis selam, tidak ada masalah. Tapi kalau memang saudara percaya bahwa percik pun cukup, ya silahkan. Yang penting saudara damai sejahtera dan sesuai. Dan Tuhan tahu isi hati kita, saudara. Tetapi alangkah baiknya, seperti yang tadi saya katakan, ketika kita hidup di Indonesia banyak air, apa salahnya kita melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Alkitab. Jadi saudara, siapapun saudara yang melihat video ini, khususnya saudara saya dari Kristen, kalau saudara ragu-ragu, alangkah baiknya saudara untuk dibaptis, menyerahkan diri saudara dibaptis secara selam, dan kita tidak ada keraguan lagi. Itu kan masalah kepercayaan hati nurani, saudara, dan juga masalah ketaatan, ya. Dan pesan saya, saudaraku, marilah kita hidup sungguh-sungguh di dalam kasih karunia Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apalagi kalau saudaraku yang sudah dibaptis selam, kuatkan iman saudara bahwa di dalam Yesus Kristus, hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan yang sungguh-sungguh, ada jaminan yang sungguh-sungguh, ada kepastian bagi kita yang percaya kepada Yesus Tuhan. Semoga firman Tuhan ini memberkati saudara semua. Dan apa yang saya tampilkan dari channel ini memberkati saudara semua. Jangan lupa untuk mendukung dan men-share
untuk memberkati saudara-saudara kita umat Kristen di Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, diberkati firman-Mu saat ini. Apa yang kami dengarkan, kami boleh mengerti sungguh-sungguh. Dan kami mengasihi Tuhan, kami hidup dalam pimpinan Tuhan. Kami hidup dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami tidak salah melangkah. Dan kami boleh berjalan selama kami masih di dunia ini Tuhan, sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara semua.